Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai permintaan dan penawaran agregat. Nama anggota kelompok kami yaitu Heni Ajeng Safitri, Ira Hilya Zakiyah, Leonita Eka Fadilah, Mai Siska Anggraini, dan Mary Wulansari. Untuk pengertian dari permintaan agregat adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Permintaan agregat juga menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Dan komponen permintaan agregat itu ada 4, dan yang pertama pengeluaran konsumen, yaitu jumlah permintaan akan barang dan jasa konsumen. Dan yang kedua pengeluaran investasi yang direncanakan, yaitu jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh perusahaan atas mesin pabrik dan barang modal lain yang baru ditambah pengeluaran yang direncanakan atas rumah baru. Dan yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran oleh semua jajaran pemerintah atas barang dan jasa. Dan yang keempat yaitu ekspor bersih, yaitu pengeluaran luar negeri bersih atas barang dan jasa domestik sama dengan ekspor dikurangi impor. Baiklah, selanjutnya kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menjelaskan kepada kita jumlah permintaan seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada setiap tingkat harga. Kurva permintaan agregat miring ke bawah, artinya jika hal lain tetap, penurunan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian misalkan dari P ke P cenderung meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa dari Y ke Y. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Mengapa turunnya tingkat harga peningkatan jumlah permintaan barang dan jasa? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita mengingat kembali bahwa PDB yang diberi tanda Y merupakan jumlah dari konsumsi C, investasi I, belanja pemerintah G, dan eksponensial NX. Setiap bagian dari keempat komponen berkontribusi terhadap permintaan agregat barang dan jasa. Sekarang kita asumsikan bahwa pemerintah membelanjakan yang dibutuhkannya melalui kebijakan. Sementara itu, 3 komponen belanja yang lain yakni konsumsi, investasi, dan ekspor neto tergantung pada kondisi-kondisi perekonomian dan khususnya tingkat harga. Untuk memahami mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah, kita harus menelaah bagaimana tingkat harga mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa untuk konsumsi, investasi, dan ekspor neto.
Tingkat harga dan konsumsi, efek kekayaan. Apabila contoh uang yang Anda simpan di dompet dan di rekening bank Anda, nilai nominal yang ingin Anda tetapi nilai realnya tidak. Seandainya harga-harga turun, uang Anda menjadi lebih berharga karena Anda dapat membeli lebih banyak barang dan jasa. Jadi, penurunan tingkat harga membuat konsumsi lebih banyak, yang selanjutnya mendorong mereka untuk menghabiskan dalam jumlah uang lebih banyak. Peningkatan belanja konsumsi berarti bertambahnya jumlah permintaan barang dan jasa. Tingkat harga dan investasi, efek suku bunga. Tingkat harga adalah salah satu hal yang mempengaruhi jumlah permintaan uang. Semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit uang yang dibutuhkan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang mereka inginkan. Ketika tingkat harga jatuh, maka rumah tangga akan mencoba untuk mengurangi jumlah uang yang dipegang dengan cara membelanjakan sebagian darinya. Sebagai contoh, sebuah keluarga akan menggunakan kelebihan uangnya untuk membeli sertifikat obligasi berbunga atau mungkin mendepositokan kelebihan uangnya dalam saldo tabungan berbunga. Pergeseran yang timbul dari ekspor neto. Kejadian apapun yang mengubah ekspor neto pada tingkat harga tertentu juga menggeser permintaan agregat. Sebagai contoh, ketika Eropa mengalami resesi, benua ini membeli lebih sedikit barang dari negara-negara di Asia. Hal ini mengurangi ekspor neto Asia dan bergeser kurva permintaan agregat untuk perekonomian Asia ke arah kiri. Ketika Eropa kembali dari resesinya, dan mulai kembali membeli barang-barang dari Asia, maka bergeser kurva permintaan agregat ke arah kanan pada nilai tukar mata uang. Ekspor neto kadangkala berubah karena pergerakan. Andaikan, sebagai contoh, spekulator internasional yang menawarkan nilai lebih tinggi dari mata uang negara Anda di pasar kurs uang asing. Hal ini mengakibatkan barang-barang di negara Anda jauh lebih mahal daripada barang-barang di luar negeri. Hal itu dapat menekan ekspor neto, sehingga dapat menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Sebaliknya, menurunnya nilai mata uang negara akan mendorong ekspor neto dan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Faktor yang mempengaruhi permintaan agregat ada 4, yaitu yang pertama, perubahan suku bunga. Kedua, tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, perubahan ekspektasi inflasi. Dan yang terakhir, perubahan nilai tukar mata uang. Selanjutnya yaitu penawaran agregat. Definisi dari penawaran agregat atau agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Penawaran agregat dibagi menjadi 2. Yang pertama, penawaran agregat jangka pendek, yaitu mengasumsikan upah dan beberapa harga input konstan. Jadi, kenaikan tingkat harga dapat meningkatkan margin keuntungan perusahaan. Situasi ini mendorong mereka untuk meningkatkan output demi memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika tingkat harga turun, perusahaan juga tidak bisa menyesuaikan upah dan harga ikut ke bawah. Akibatnya, margin keuntungan menurun sehingga mereka memangkas output. Yang kedua, penawaran agregat jangka panjang, yaitu mengasumsikan upah dan harga input lainnya variabel. Berarti, mereka akan naik dan turun mengikuti tren dari tingkat harga. Jika tingkat harga naik, mereka akan naik secara proporsional. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat harga turun, maka juga akan turun secara proporsional. Selanjutnya yaitu tentang kurva penawaran agregat, seperti yang terlihat pada layar. Definisi dari kurva penawaran agregat yaitu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan dalam periode tertentu. Kurva penawaran sifatnya positif, yang bisa dilihat dari hubungan antara harga dan jumlah barang. Apabila harga naik, jumlah barang atau jasa juga akan meningkat. Ciri-ciri kurva penawaran meliputi: yang pertama, kurvanya berbentuk garis lurus. Yang kedua, kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, apabila kurva bergerak ke kanan, hal ini menandakan terjadinya peningkatan penawaran terhadap suatu barang maupun jasa. Yang ketiga, harga dan jumlah barang mempunyai hubungan yang berbanding lurus. Artinya,
Jika harga barang naik, jumlah komoditas yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah komoditas yang ditawarkan juga akan menurun. Yang keempat, kurvanya berslope positif. Karena kurvanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan hubungan yang berbanding lurus antara harga dan juga jumlah barang. Yang terakhir yaitu bentuk fungsi kurva penawaran adalah Q sama dengan A plus BP. Q artinya jumlah barang yang ditawarkan, A adalah konstanta, B berarti kemiringan atau gradien, dan P menunjukkan harga barang. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat dalam jangka pendek. Yang pertama, harga input turun. Upah yang lebih rendah misalnya menurunkan biaya produksi, meningkatkan keuntungan dan mendorong bisnis untuk meningkatkan output. Yang kedua, ekspektasi harga di masa depan naik. Ekspektasi bisnis menunjukkan tentang optimisme ataupun pesimisme perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan. Jika bisnis mengekspektasikan harga produk mereka naik di masa depan, relatif terhadap tingkat harga umum, mereka melihat margin laba yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan margin laba yang lebih baik, perusahaan akan membangun persediaan dengan meningkatkan output. Karena semakin banyak perusahaan menjadi optimis, itu akan menaikkan output agregat. Yang ketiga yaitu penurunan pajak bisnis. Pajak yang lebih rendah mengurangi biaya produksi per unit. Keuntungan bisnis meningkat dan mendorong mereka meningkatkan output. Faktor yang keempat yaitu peningkatan subsidi produksi. Subsidi bekerja secara terbalik dengan pajak. Kenaikan subsidi membantu perusahaan mengurangi biaya. Itu akan mendorong mereka untuk meningkatkan output. Yang kelima yaitu apresiasi mata uang domestik. Apresiasi membuat harga barang impor menjadi lebih murah, termasuk input seperti bahan baku, energi, dan barang setengah jadi. Sebagai hasilnya, biaya produksi menurun. Perusahaan menikmati margin laba yang lebih tinggi dan mendorong mereka untuk meningkatkan produksi. Yang terakhir yaitu peningkatan pasokan dan perbaikan kualitas tenaga kerja. Perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak output ketika pasokan tenaga kerja tersedia lebih banyak. Begitu juga perbaikan kualitas tenaga kerja meningkatkan produktivitas mereka, sehingga mereka dapat menghasilkan lebih banyak output menggunakan input yang sama. Selanjutnya, faktor jangka panjang. 1. Peningkatan pasokan tenaga kerja, yaitu faktor-faktor penentu pasokan tenaga kerja meliputi pertumbuhan populasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan imigrasi bersih. Kedua, perbaikan modal manusia meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Ini dapat dicapai melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan pendidikan. Ketiga, peningkatan pasokan sumber daya alam memungkinkan ekonomi untuk menghasilkan lebih banyak output. Keempat, modal fisik untuk pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam properti pabrik, peralatan baru, peningkatan kapasitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa. Dengan lebih banyak peralatan canggih, pekerja dapat menghasilkan lebih banyak output daripada yang mereka dengan peralatan yang lebih tua. Kelima, kemajuan teknologi juga mempengaruhi produktivitas dalam memproduksi barang. Teknologi yang lebih canggih memungkinkan output per unit input yang lebih besar. Terima